Halo, semangat pagi teman-teman sekalian. Dengan saya Julfa Yuan. Ya, tema kali ini adalah kesalahan adalah kebutuhan. Ya, perlu dipahami teman-teman. Kesalahan itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah kesalahan yang disengaja. Ya, kesalahan yang disengaja. Kita memang tahu itu salah dan tahu itu sesuatu yang tidak benar. Kemudian kita sengaja melakukannya karena mungkin dengan niat yang kurang baik. Kemudian yang kedua adalah kesalahan yang tidak kita sengaja. Ya. Kesalahan yang mungkin kita kepengen belajar, kita kepengen melakukan hal-hal yang positif, kita kepengen melakukan hal-hal yang baru, ya. Akan tetapi dalam hal itu karena kita belum tahu, kesalahan itu muncul sehingga merugikan kita. Nah, kita tidak sengaja melakukan kesalahan itu. Nah, dalam konsep hal ini kita bahas yang kesalahan yang jenis kedua. Bagi teman-teman mungkin agak rancu antara kesalahan satu kedua karena itu terbenam di alam bawah sadar teman-teman. Nah, ketika teman-teman mungkin kita semua pernah mengikuti yang namanya sekolah dari TK kelas 1 sampai kelas 6 SD, SMP kelas 1 sampai 3, SMA kelas 1 sampai 3 tahun ya kan. Sampai kuliah kita dituntut untuk tidak melakukan kesalahan apapun ya. Mungkin terlambat sekolah dihukum ya kan, salah mengerjakan dicoret, dimarahin ya. Kemudian melakukan tugas-tugas sekolah jika salah nilainya jelek, atau bahkan sama orang tua kita jika nilai kita terus jelek, kita banyak melakukan kesalahan ya. Secara otomatis kita mendapatkan hukuman, mungkin nggak dikasih uang jajan atau apapun. Itu yang jelas akan membuat alam bawah sadar kita menyetel bahwa kita tidak boleh melakukan kesalahan. Jika alam bawah sadar kita tetap merekam kita tidak boleh melakukan kesalahan, maka kita nggak bakalan bertumbuh teman-teman. Kita akan takut melakukan hal-hal yang baru, kita takut belajar, ya, kita takut membangun potensi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, dan bahkan kita takut untuk belajar bisnis teman-teman. Dan itu celaka karena itu yang membuat kita stagnan di satu tempat. Kita mau bekerja kayak gimana, tapi kita stagnan di satu tempat. Kehidupan kita tidak akan berubah, kualitas kehidupan kita nggak akan berubah, pengetahuan kita juga nggak bakalan meningkat, ya. Sikap dan wawasan kita juga nggak bakalan bertumbuh dan lain sebagainya. Nah, dengan itu teman-teman ya, kita perlu sadari, dan video ini mungkin akan membuat kita menyadari bahwa seharusnya kita santai dalam melakukan kesalahan gitu. Ya, kesalahan dalam konteks dua ya. Kita mulai melihat kesalahan itu adalah kebutuhan teman-teman. Kesalahan itu adalah kebutuhan ya. Semakin banyak kita melakukan proses, semakin banyak juga kita melakukan kesalahan. Itu hal yang pasti teman-teman. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita melakukan hal-hal yang baru, mencoba hal-hal yang baru, mencoba hal-hal yang positif tentunya, dan itu hal-hal yang menurut kita baru, semakin banyak kita melakukan kesalahan. Nah, itu yang saya maksud, kesalahan itu adalah kebutuhan ya. Nah, ketika kita melakukan banyak kesalahan dan kesalahan, secara otomatis kita merevisi ya, bagaimana caranya kita tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Dengan begitu teman-teman ya, kita akan menjadi sebuah pribadi yang baik, menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun diri kita sehingga bisa meningkatkan taraf hidup kita gitu. Nah, beda halnya kita takut ya, takut melakukan semua itu, melakukan proses itu secara otomatis ya. Kita nggak melakukan kesalahan apa-apa, tapi kita juga nggak bakalan jadi apa-apa gitu. Itulah mengapa kita seharusnya ya bersikap baik akan sebuah kesalahan itu. Dan dengan melakukan kesalahan itu kita nggak perlu terlalu depresi,
tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Memang itulah proses belajar, teman-teman. Itulah proses belajar. Nah, yang kita tahu bahwa yang perlu kita sikapi adalah ketika kita melakukan kesalahan, ya, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menyikapinya dengan hal yang positif, yaitu mengambil kesalahan itu, merevisinya sehingga kita bisa melakukan hal yang benar, menemukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan sehingga kita terhindar dari kesalahan yang menimbulkan masalah mungkin serius bagi kita. Oke, baik teman-teman, semoga sharing pada kali ini bermanfaat. Saya Julfa Yuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.